Pemirsa telah bergabung sama kami, Dadang Rusdiana, Wasekjen Partai Hanura. Selamat malam, Kang Dadang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadang, Hanura sudah mengeluarkan statement yang lumayan mengkritisi pernyataan Pak SBY di Twitternya. Ya, karena begini, Pak SBY itu kan mantan presiden 2 kali, tentu beliau adalah tokoh besar. Jadi apapun yang disampaikan oleh Pak SBY itu berdampak. Betul. Ya. Apalagi dalam konteks Pilkada DKI, putra beliau yang juga kader Demokrat itu mencalonkan gubernur. Jadi Hanura menilai Tentu, apa curhatan ya. Pak SBY di Twitter terkait dengan Pilkada DKI? Ya, banyak hal saya kira bisa berdampak kemana-mana. Karena tentu apa yang disampaikan oleh tokoh itu punya resonansi besar terhadap persepsi publik, kemudian juga ditafsirkan macam-macam. Sehingga tentu kita menginginkan agar semua tokoh ini bisa mengendalikan diri dalam situasi politik yang seperti sekarang ini. Ada konflik-konflik, ada pertentangan pendapat, terutama dari Pilkada DKI ini kan eksesnya kemana-mana. Sehingga tentu oleh karena itu kami menyarankan kepada Pak SBY dengan segala kebesarannya, beliau sebagai tokoh, saya kira hal-hal seperti itu lebih baik beliau sampaikan itu dalam bentuk doa-doa dalam tempat yang sunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dibuka di ruang publik, ini tafsirnya bisa macam-macam kan. Akan lebih indah beliau sebagai tokoh besar, 2 kali presiden, kemudian banyak berdoa demi keselamatan bangsa. Saya kira saya percaya Pak SBY itu punya niat-niat baik. jadi dampaknya kan bisa besar kalau kemudian itu dibuka di ruang publik. Dalam situasi yang sangat sensitif sekarang, saya kira semua pihak harus menahan diri. Bisa nggak Mas Roy, Pak SBY menahan diri untuk tidak terlalu ekspresif di ruang publik? Sebenarnya kalau kita lihat sudah lama beliau menahan diri. Ya, dan menurut saya sah-sah saja. Dan akhirnya ya. tidak tahan betul. Bukan dan sah-sah saja juga. Misalnya kalau Kang Dadang dan teman-teman itu kemudian mempersepsikan atau kemudian menafsirkan berbeda-beda. Sekali lagi silahkan ditafsir macam-macam meskipun kalau kami menyatakan itu sudah tidak perlu lagi ditafsir. Artinya ketika tanggal 2, sekali lagi saya harus bilang, ketika tanggal 2 November yang lalu itu memberikan dengan poin-poin dengan sangat panjang dan tegas selama 46 menit itu, dan kemudian sekarang menyampaikan cukup hanya dalam 140 karakter, ini kan ada yang bisa membaca dengan tepat, ada yang kemudian mengartikan, ada yang kemudian harus mencermatinya dengan lebih dalam lagi, tapi sekali lagi ini kan justru membuat kita semua introspeksi. Yang jelas insya Allah tidak ada yang salah yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada yang salah, tidak ada menciptakan kegaduhan baru. Enggak ada gaduh. Enggak lah, justru masyarakat sekarang semua introspeksi, oh iya ya benar ya. Ini sekarang berarti pemerintah punya tanggung jawab untuk semakin melindungi rakyat dari para penebar hoax dan para pembuat fitnah ini. Jadi sebenarnya yang dituju adalah pemerintah. Bukan yang dituju adalah supaya semua. Jadi saya kira statement Pak Jokowi pun ya ketika kemarin panahan di Bogor juga betul, semua pada posisinya. Pemerintah dalam posisi kemudian melawan hoax itu. Kalau tadi sayang kita nggak terhubung dengan Mas Samuel Pangerapan ya, Samuel Abrijani Pangerapan yang dari Kominfo atau Pak Rudiantara beberapa waktu yang ketemu. Tugasnya masing-masing ada. Nah, tugas sebagai partai penyeimbang kata Mas Gun tadi, ya di situ memberikan kritis sih, Mas. Kalau semua kompak, semua diem gitu kan ya salah lah Republik ini semakin masuk ke jurang yang tajam. Tapi ini kan situasinya sedang tidak normal gitu ya. Kalau sedang normal ya saya kira dinamika itu kan perlu kita bangun. Berarti diakui kan situasinya nggak normal. Tidak normal karena ada pihak-pihak yang kemudian menyebarkan hoax dan sebagainya. Tetapi yang kemudian di dalam statement Pak SBY itu, dalam tweet Pak SBY itu kan ada dianggap penyebar hoax dan kemudian juga penyebar fitnah itu berkuasa. Nah ini kata berkuasa ini. Ini yang kemudian yang harus kita luruskan karena ini bakal multitafsir. Dalam kondisi seperti sekarang ini bakal multitafsir dan itu saya kira akan membuat suasana semakin tidak baik. Mas Gun, kenapa Pak SBY lebih memilih curhat di Twitter dibandingkan harus berbicara langsung dengan orang yang dituju? Ini menarik, pertanyaan yang sangat menarik dan bisa dijelaskan secara akademik. Jadi memang pada saat memasuki pola komunikasi di digital itu ada perubahan dalam konteks politik ya, yaitu dari collective actions itu ke connective actions. Dari tindakan kolektif yang biasanya organisasi, bertemu tatap muka, konferensi pers, dan berubah ke konektif. Jadi orang dilibatkan dalam satu atmosfer yang dikehendaki oleh communicator. Saya bilang bahwa apa yang disampaikan Pak SBY sangat tidak mungkin kalau tidak disadari, satu. Pasti. Berarti intentional. Kesengajaan berkomunikasi dalam satu tweet dengan tendensi polisemik tadi, multi makna tadi, itu menurut saya bukan hanya sekedar curhat pada Allah.
vertikal. Tetapi ada dimensi perang kata-kata di situ. Yang jelas eksplisit sebenarnya perang kata-kata itu terbaca dari 3 penggal setelah beliau menyebut Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Situasi saat ini, kemudian penyebar hoax, fitnah itu berkuasa dan merajalela, kemudian rakyat seringkali dalam posisi lemah. 3 penggal ini menjadi content of message yang kalau diartikan dari sudut komunikasi politik, ini adalah bagian dari asymmetric war. Nah, ini yang kemudian wajar kalau resonansi yang tadi dikhawatirkan oleh Kang Dadang itu menerpa atau memapar netizen. Dan memang logika yang paling alamiah dalam komunikasi di dunia digital adalah resonansinya. Dia bisa masuk, kalau istilahnya Borman itu, Ernest Borman, itu adalah symbolic convergence. Jadi penyatuan simbolik dengan satu tweet, dia bisa luar biasa spreading of ideas-nya itu sampai ke media-media mainstream dan kanal-kanal perbincangan warga, termasuk perbincangan kita malam ini. Dan lebih banyak respon negatifnya dibandingkan yang positif. Saya melihat sebenarnya kalau kita mau telaah, butuh satu research yang mungkin jauh lebih objektif. Meskipun kalau bicara artificial, bisa saja yang nyinyir pada Pak SBY banyak, mungkin juga ada yang mendukung, itu hal yang biasa. Dan yang silent majority Ya, juga banyak. saya sih melihat Kalau sekarang adalah bagaimana Pak SBY itu, apakah kemudian setelah tweet itu ada statement lanjutan yang menjadi penjelas, atau sebenarnya tadi hanya asymmetric war yang sebenarnya dia menciptakan yang disebut dengan narasi di panggung perbincangan publik. Jadi narasi di panggung perbincangan publik itulah yang tadi Kang Dadang sebut punya dampak resonansi pada netizen. Gitu. Mas Roy, tidak ada rencana untuk tweet lanjutan dari Pak SBY untuk menjelaskan apa arti makna dari semua ini? Sepanjang saya tahu tweet ini paripurna, sudah clear, jadi tidak perlu lagi ya, karena nanti malah jadi tafsir macam-macam gitu loh. Tapi bukankah ketika dibiarkan juga sudah menjadi tafsir macam-macam? Oh, nggak apa-apa, ya biarkan. Inilah makanya sekali lagi, iklim demokrasi di Indonesia ini biarkan hidup seperti sekarang. Ya, jangan kemudian setiap kali ada statement dari pemerintah semua harus seragam menjadi satu. Ya, saya harus ulangi lagi sekali lagi. Sekarang kondisinya kan begitu. Kalau ada yang tidak sama dengan pemerintah, kemudian diharuskan ataupun dicari-cari kesalahannya atau dikriminalisasi, kan jangan kan. Dan sekali lagi Kang Dadang, ini yang memang perlu dikritisi. Jadi artinya bukan penguasanya yang penyebar hoax yang di sini, tapi adalah memang yang sedang berkuasa itu adalah orang-orang yang sedang menebar fitnah dan hoax. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa mengambil peran untuk menertibkan mereka. Justru kalau memang pemerintah berani mengambil peran dan orang-orang yang ada di dalam kelompok-kelompok kayak sosial media volunteer, kemudian apa itu kelompok-kelompok yang kita tahu lah, ada yang punya kelompok buzzer, kelompok hater itu berani ditertibkan, ya tentu saja orang banyak nggak akan berani menertibkan mereka dulu yang mengangkat yang sekarang kok gitu. Nah itu akan clear, tidak akan ada hoax lagi, apapun kata pemerintah kita hormat. Tafsir dari Hanura, siapa sih sebenarnya orang yang dituju oleh Pak SBY ini? Ya, makanya ini kan yang tahu tafsirannya adalah Pak SBY itu sendiri. Ya, kan? betul. Sehingga tentunya beda. Pak SBY menyatakan sesuatu, orang lain menyatakan sesuatu, artinya rakyat biasa. Sehingga saya tidak sepakat kalau misalkan itu sudah dianggap clear, selesai, tidak usah ada tweet lanjutan. Justru ini bentuk tanggung jawab Pak SBY. Ketika semuanya memunculkan berbagai tafsir, dan tentu ini mengganggu ketenangan semuanya, maka tentu perlu Pak SBY kemudian menyampaikan bahwa sebetulnya inilah yang dimaksudkan. Saya kira ini kan sebuah doa itu kan tidak boleh multitafsir. Ya Allah itu awal adalah sebuah doa. Doa itu tidak boleh membuat pergunjingan, doa itu tidak boleh membuat kontroversi, dan doa itu tidak boleh membuat orang menjadi tidak tenang. Walaupun sebagian orang menjadi tidak tenang. Sehingga tentu Pak SBY dengan segala kebesarannya, maka tentu beliau harus melakukan klarifikasi dan bertanggung jawab kepada semuanya, tanggung jawab kepada negara. Saya kira itu lebih dewasa dan lebih bermartabat bagi seorang mantan presiden. Baik, kita tunggu Mas Roy. Ya, tweet berikutnya dari Pak saya kira nggak SBY. usah ditunggu tweet berikutnya. Pemerintah negara ini yang bertanggung jawab untuk melindungi rakyat sesuai dengan harapan rakyat, seperti Pak SBY yang sekarang menjadi rakyat biasa. Itu yang Dan lebih siapapun itu menurut saya tidak boleh melakukan penyebaran hoax. Ya, sepakat. Baik itu perseorangan, komunitas maupun pemerintah. Betul. Ya.
Itu kita semuanya sepakat supaya masyarakat tidak lagi terjebak oleh berita-berita yang tidak benar sehingga menyebabkan kekacauan yang terjadi di tubuh masyarakat itu sendiri. Kang Dadan terima kasih, Mas terima kasih, Mas Gunggun juga terima kasih, dan pemirsa inilah akhir dari Talk to iNews malam hari ini. Saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you, Kang. Berapa kita maknai berkuasa?